Kita ngomongin pohon-pohonan, jadi lahan terbuka hijau ini ternyata akan menjadi oase di antara himpitan gedung pencakar langit di Jakarta. Ini adalah sebuah solusi cerdik yang tercipta untuk menghadirkan kesegaran di tengah kepadatan kota. Kota metropolitan dengan deretan bangunan beton seakan melekat pada potret ibu kota Jakarta. Di sisi lain, keberadaan lahan terbuka hijau semakin terhimpit. Seperti kata pepatah, berangkat dari keterbatasan, terciptalah sebuah karya luar biasa. Ya, dengan lahan terbatas, tanaman rimbun tetap dapat hadir di tengah perkotaan. Seperti vertical garden, sebuah konsep yang digagas ahli botani asal Prancis, Patrick Blanc. Pada dasarnya, vertical garden merupakan cara tanam pada media dinding tegak serta tak memerlukan lahan luas. Segala jenis tanaman hias pun bisa ditanam dengan metode ini. Jadi bagi yang menyukai taman bukan halangan lagi untuk membuat taman, karena dengan posisi seperti itu lah asal kecukupan cahaya, kemudian air itu tersedia cukup sesuai dengan kebutuhan, itu bisa bikin taman seperti itu. Diperlukan beberapa material untuk menciptakan sebuah vertical garden yang baik. Kain geotekstil dibentuk menyerupai kantong, kemudian direkatkan pada rangka baja. Media inilah yang digunakan sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Setelah konstruksi terbentuk, cahaya matahari, air, dan media tanam yang baik menjadi syarat mutlak agar tanaman tumbuh subur. Sebuah perkantoran di kawasan Jakarta Pusat sekaligus penyedia jasa instalasi vertical garden telah mengaplikasikan inovasi ini pada gedung perkantorannya. Tak hanya memanjakan mata, vertical garden juga menyimpan manfaat lain. Selain estetika, keunggulan vertical garden adalah pertama bisa mengurangi kebisingan. Tingkat kebisingan itu bisa sampai 8,8 desibel sesuai dengan penelitian. Kemudian adalah mengurangi suhu udara di ruangan, itu bisa sampai 11 derajat Celcius. Satu lagi yaitu adalah mengurangi debu. Jadi kalau misalnya kita di jalan, debunya otomatis tertangkap oleh tanaman-tanaman itu. Dari segi perawatan cukup mudah. Suplai air pada tanaman telah diatur oleh sebuah sistem penyiraman otomatis. Diperlukan hanyalah pemantauan berkala terkait tumbuhnya tanaman yang mulai mengganggu penampilan vertical garden. Tren perkembangan taman minimalis mulai populer di Indonesia sejak 4 tahun silam. Di Jakarta, kita bisa menikmati rimbunnya vertical garden di beberapa titik, seperti di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Deretan vertical garden memberi suasana sejuk di tengah keramaian lalu lintas Jakarta. Tak hanya mempercantik wajah kota, vertical garden juga cocok menjadi tambatan mata. Seperti pada sebuah SPBU di kawasan Pondok Indah. Pada dasarnya kita menggunakan green walls karena lokasi kita di sini sempit dan untuk mempercantik lokasi SPB juga. Ya, salah satunya mungkin ini SPBU yang menggunakan green walls satu-satunya di Indonesia. Vertical garden memiliki karakteristik cukup fleksibel. Selain menjadi penyegar di setiap sudut kota, vertical garden tentu dapat diaplikasikan di rumah dengan lahan sempit. Bagaimana? Tertarik untuk membawa suasana sejuk di rumah Anda? Adisti Astarina, Ires Anggreni melaporkan untuk NET. Jadi saya tadi coba mencari ada berbagai, jadi kalau vertical garden ini kan sebenarnya bisa kita rangkai dengan kreativitas kita kan. Ini ada yang lucu-lucu banget, ini ada yang penumpukan seperti ini. Terus ada lagi, oke, ini dilihat dulu, yang agak menumpuk. Dan ini bisa dibuat sesuai dengan apa yang Anda mau ya. Ini ada sedikit referensi sih beberapa di antaranya. Gimana itu ini juga Shanas? Ini di BuzzFeed.com. Ya BuzzFeed kan memang kadang-kadang aneh-aneh kan, yang lucu-lucu gini lah bisa dilihat. Ini sebenarnya referensi untuk memacu Anda untuk berkreasi lebih lah.
kalau misalnya di rumah dengan keterbatasan. Dan ini juga penting, tadi kan kita mengajarkan untuk menabung. Pentingnya mengajarkan anak juga untuk menanam itu juga penting loh. Karena dalam menanam nih saya juga pernah diajarkan oleh orang tua saya karena ibu saya suka sekali menanam gitu kan. Waktu kecil kita coba menanam, jadi dari bibit, kemudian kita kasih pupuk, itu kan fun, itu menyenangkan banget. Dari situ juga kita mulai setiap hari menyiram, ada tanggung jawab di situ. Dan juga ketika kita melihat makin lama makin tumbuh, makin bagus, ketika dia sudah berbunga, itu rasanya makin senang gitu. Jadi anak kecil tuh pasti menghargai kehidupan juga. Yes, betul. Bisa juga dimulai dari kalau misalnya Shahnaz tuh sudah advance tuh karena ibunya memang suka menanam, jadi sampai pupuk segala macam. Ingat gak dulu waktu kita SD itu kita suka ada proyek menanam kecambah. Toge. Toge ya kan? Pakai kapas aja, misalnya ada kayak toples selai yang sudah tidak digunakan, bawahnya kasih kapas, terus anak kita minta untuk meletakkan kacang hijau itu yang kering itu, kasih air sedikit ya. Iya, kasih air sedikit aja. Ketika mereka tumbuh pasti akan sangat senang sekali kan. Ini karya saya, itu yang terjadi ke kita semua. Benar-benar. Jadi menikmati tadi kamu bilang rambutan aja sudah begitu luar biasanya, tapi lebih luar biasa lagi bagaimana bisa mengikuti prosesnya dari penanaman sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang akhirnya bisa memberikan nilai manfaat lebih buat kita gitu banget, karena beda Adrian, rasanya makan buah dari kebun sendiri dengan rasanya memakan buah yang kita beli dari toko buah. Beda ya. Beda. Oke. Rasanya itu ada Tapi tetap kalau buat saya akan enak rasanya kalau saya mendapatkan buah dari kebun kamu. Iya. Saya menantikan itu. Yang udah pokoknya. dikupas. Benar, sudah dikupasin. curang itu namanya. Nah, bicara mengenai kebun, tapi bukan kebunnya Shahnaz. Ada